Selamat malam, Oma, Opa, Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkanlah, saya Dwi Etiwati dari Jemaat PKLU GPIB Immanuel Probolinggo. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kudus, pada malam hari ini kami semua PKLU akan membaca firman-Mu dan membaca sabda bina umat. Saya memohon kepada Tuhan Yesus menyertai dalam pembacaan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa kami baca dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap membaca firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan membaca dari firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 49 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Dan selanjutnya kita akan membaca dari sabda bina umat yang diberi judul Terpilih Menjadi Saksi. Nas pada malam hari ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 48. Seorang siswi satu SMA swasta terpilih mewakili sekolahnya ikut dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka
pada peringatan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus di Jakarta. Ia harus melewati seleksi mulai dari tingkat sekolah, kota, dan provinsi agar dapat mewakili daerahnya ke Jakarta. Setelah terpilih di tingkat sekolah, ia mengikuti seleksi pada tingkat kota dan berhasil. Ia terus ikuti seleksi tingkat provinsi. Sayangnya, ia tidak berhasil. Walau hanya sampai di tingkat provinsi dan tidak berhasil, ia ke tingkat nasional, ia tetap bangga. Kebanggaan itu ia tunjukkan dengan melatih adik-adik kelas di sekolahnya setiap kali mereka berlatih pengibaran bendera pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah membuktikan kebangkitannya dan menuntut kesetiaan pada murid, Tuhan Yesus memberi petunjuk-petunjuk teknis kepada para murid terkait pelaksanaan tugas panggilan dan pengutusan mereka sebagai saksi. Ia mengingatkan para murid agar perkataannya telah disampaikan kepada mereka bahwa semua yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur tentang dirinya harus digenapi. Seluruh pelayanan dan kesaksian Tuhan Yesus selama ia bersama-sama mereka, itulah yang mesti mereka beritakan dan saksikan. Tuhan Yesus disalibkan akibat pelayanan dan kesaksiannya. Karena itu penting baginya untuk mempersiapkan para muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus memilih seseorang menjadi saksinya, ia tidak mengutusnya tanpa persiapan. Ia menyiapkan mereka dengan memberikan kuasa, sehingga berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus terus diberitakan. Ketika Tuhan memanggil seseorang menjadi saksi kemuliaannya, Tuhan tidak membiarkannya berjalan sendiri. Tuhan memilih karena Tuhan tahu orang itu menyadari bahwa dirinya sudah disiapkan dan ia harus melakukan tugas panggilannya. Demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat pada malam hari ini. Dan kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus dan Rahmani, pada malam hari ini kami akan berdoa untuk kami kaum lanjut usia. Berikanlah kami semua kekuatan, kesehatan, dan untuk oma, opa, bapak, ibu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Ya Bapak, dan untuk Dewan PKRU yang sudah menyelenggarakan program ini, Tuhan memberkati sehingga program ini bisa berjalan terus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dan untuk oma, opa, bapak, ibu sekalian, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.